613 Siapa yang pengganti? 5. Leng Xicheng memalingkan kepalanya dan menyentuh hidungnya dengan lembut, tidak ingin membiarkan Gu Qingqing melihat sedikit pun kepanikan dan kebanggaan di matanya. Hari masih pagi, perhatikan sikapmu. Aku tahu. Gu Qingqing segera baknun dan hendak mengganti pakaiannya. Ia lalu memberitahu Leng Xicheng, pakaian ini terlalu kecil, tidak bisa dipakai, apakah bisa ditukar dengan ukuran yang sedikit lebih besar, dan kualitas pakaian ini juga tidak terlalu bagus. Namun, Gu Qingqing tidak mengatakan hal itu. Ketika ia hendak melepaskan pakaian, Leng Xicheng tidak ingin membiarkan Gu Qingqing pergi, jadi ia menariknya kembali. Kebetulan itu terjadi saat Gu Qingqing berdiri, lalu terdengar suara kain robek. Benar saja, pakaian itu robek, ada sebuah lubang besar di pakaiannya. Gu Qingqing dan Leng Xicheng memandang satu sama lain, keduanya merasa sedikit terkejut. Segera setelah itu, Leng Xicheng berkata dengan sedikit canggung, apa merek pakaian ini? Kualitasnya terlalu buruk. Ingat-ingat merek ini dan jangan membeli barang-barang mereka lagi di masa depan. Gu Qingqing melepaskan pakaian robek itu dan melihat mereknya. Di pakaian itu tertulis tulisan berwarna merah jambu, toko pakaian dalam wanita yang menawan. Tidak apa-apa, aku akan melihat set pakaian lainnya. Gu Qingqing tidak banyak berpikir, ia segera berdiri dan hendak membuka beberapa kantong lainnya. Leng Xicheng juga menyadari bahwa Gu Qingqing sama sekali tidak tahu kegunaan barang-barang ini. Ia mengira Leng Xicheng membeli semua pakaian ini untuknya, dan hendak membuka kantong dengan sangat bahagia. Jangan, sebelum Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya, Gu Qingqing telah membuka kantong lain. Ada banyak jenis barang yang jatuh dari tas, ada pakaian perawat, stetoskop, jarum, dan masih ada segulung perban. Gu Qingqing tercengang, apa-apaan ini? Ia tahu nenek Leng Xicheng adalah dokter, ia juga tidak banyak berpikir, mungkin Leng Xicheng salah mengirimnya. Ia membuka kantong lainnya lagi, gawat. Itu adalah pakaian gadis kelinci, di atasnya ada telinga, dan di belakangnya ada ekor, serta pakaian ketat dan juga sepasang cakar berbulu. Di kantong sebelahnya bahkan ada seragam SMA, selain itu masih adalah pakaian pelaut seperti di kartun, dan masih ada penggaris dan pointer. Tidak mungkin Leng Xicheng tidak sengaja membeli barang-barang ini, itu tidak masuk akal. Gu Qingqing juga tidak menyangka, alat-alat yang digunakan untuk tindakan seperti itu ternyata dibuat hingga begitu realistis. Leng Xicheng bereaksi dengan cepat, ia segera mengambil tas itu. Sekretaris Cheng benar-benar tidak becus, kenapa dia membawa semua peralatan syuting ke sini. Bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Dia sebaiknya pergi ke departemen logistik untuk membersihkan toilet saja. Ketika Leng Xicheng berdiri dan hendak membuang barang itu, ada sebuah kotak yang terjatuh. Gu Qingqing memungutnya dan hendak mengembalikannya. Ia membukanya sambil berkata, apa yang dilakukan Sekretaris Cheng? Dia bahkan tidak bisa menyimpan barang dengan baik. Bagaimana jika barangnya hilang? Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba merasa bodoh. Bukan hanya Gu Qingqing, tetapi Leng Xicheng juga terdiam. Itu adalah barang itu menyerupai salah satu bagian tubuh manusia. Gu Qingqing pun takut hingga melemparkannya ke lantai. Mungkin ia tidak sengaja menekan tombolnya, jadi benda itu mengeluarkan suara getaran. Leng Xicheng benar-benar tidak pernah membeli barang itu. Satu-satunya kemungkinan adalah, apa yang dikatakan oleh bos toko saat itu, setelah membeli beberapa set pakaian, ia akan memberinya hadiah kecil. Leng Xicheng memungutnya dan menutup barang kecil yang terus bergetar ini dengan ekspresi tenang, lalu melemparkannya ke dalam kantong. Kemudian ia berkata dengan tenang, sepertinya tim pengelolaanku terlalu santai baru-baru ini, bahkan barang-barang ini pun bisa masuk. Aku harus membuang oknum yang tidak bertanggung jawab ke departemen logistik untuk membersihkan toilet. 614 Siapa yang pengganti? 6. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Leng Xicheng sudah keluar dan meninggalkan Gu Qingqing yang bingung di belakangnya. Setelah makan siang, kakek dan nenek Leng Xicheng akhirnya kembali. Nenek Leng Xicheng, Feng Lingsui, adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal, bahkan kenyamanan keluarga mereka di rumah sakit afiliasi pun juga adalah karena Feng Lingsui. Namun, dibandingkan dengan orang tuanya, kakek dan neneknya lebih suka berjalan-jalan sepanjang tahun. Satu sisi itu untuk penelitian, satu sisinya lagi adalah karena kepribadian. Melihat kakek dan nenek, Gu Qingqing akhirnya mengerti dari mana asal kepribadian Leng Xicheng yang tenang.
dingin, keras kepala dan serius, pasti itu karena genetik keluarganya. Pada umumnya, dokter lebih dingin dan sangat memperhatikan kebersihan. Kakek Leng Xicheng adalah seorang tentara, kepribadiannya sebagai seorang tentara tentu saja keras kepala dan tegas. Usia kedua orang ini seharusnya tidak lagi muda, tapi mungkin karena menjaga diri dengan sangat baik, serta keharmonisan keluarga dan semua hal berjalan dengan baik, kedua orang itu terlihat seperti orang yang baru saja pensiun, dan sama sekali tidak terlihat tua. Namun, bisa dilihat bahwa Leng Xicheng sangat menghormati kakek dan neneknya, begitu turun ke lantai bawah ia langsung memberi hormat, kakek, nenek. Kakeknya, Leng Haotian, meliriknya dengan tenang dan mengangguk. Sementara itu, Feng Lingsui menempatkan pandangannya pada Gu Qingqing, dan berkata dengan suara dingin, kemarilah. Baik, Nek. Gu Qingqing duduk di sofa, posisinya agak jauh dari Feng Lingsui, kemudian nenek itu menunjuk kursi di sebelahnya, sini. Gu Qingqing pun pindah, Feng Lingsui meliriknya dengan tenang, kemudian tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk membuka kelopak mata Gu Qingqing. Gu Qingqing terkejut, tapi ia juga tidak berani bergerak. Tangan Feng Lingsui sangat dingin, meskipun tindakannya itu terlihat kasar, tapi sama sekali tidak menyakitkan. Ia membuka kelopak mata Gu Qingqing dan memeriksanya sebentar, kemudian melihat ke meja, letakkan tanganmu dengan pergelangan tangan menghadap ke atas. Tidak peduli seberapa bingungnya Gu Qingqing saat ini, ia juga tahu Feng Lingsui ingin memeriksa denyut nadinya, dan segera meletakkan tangannya sesuai yang diminta Feng Lingsui. Feng Lingsui meletakkan satu jari di atas tangan Gu Qingqing dengan lembut, ia menekan di bagian dalam pergelangan tangannya, kemudian sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, ia bertanya lagi, apakah kamu mengalami gejala tinnitus baru-baru ini? Atau mimisan? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak ada. Feng Lingsui bertanya lagi, kalau begitu, ketika kamu jongkok atau berolahraga dengan keras, apakah pandanganmu pernah tiba-tiba menjadi gelap? Gu Qingqing terus menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah menjawabnya, Feng Lingsui menarik kembali tangannya, Leng Xicheng segera bertanya dengan gugup, nenek, apakah Qingqing baik-baik saja? Meskipun penyumbatan darah di kepalanya baik-baik saja untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan kondisinya di masa depan. Sebelum Gu Qingqing kembali, mereka pernah melihat CT scan otaknya. Meskipun penyumbatan darah di otaknya tidak besar, tetapi kebetulan berada di persimpangan bagian area pendengaran dan tubuh. Itu berarti, jika tidak berhati-hati, Gu Qingqing mungkin akan tuli, afasia, atau kehilangan kemampuan untuk berpikir dan merespon. Pantas saja dokter tidak merawatnya, posisi area ini terlalu dalam, kecuali menjalani kraniotomi, bahkan jarum tidak bisa digunakan karena posisinya terlalu dalam. Tetapi di dekat posisi penyumbatan darahnya ada konsentrasi neuron, jika tidak berhati-hati akan menyebabkan konsekuensi yang serius. Kalau begitu, bagaimana? Leng Xicheng langsung merasa cemas, di sebelah, Leng Yunting dan Luo Qingsui juga merasa sedikit cemas. Biarkan dia beristirahat dengan baik terlebih dahulu, aku akan meresepkan beberapa obat untuk melancarkan sirkulasi darah dan menghilangkan statis darah, lalu mencoba untuk menyebarkan darahnya. Setelah mengatakan itu, Feng Lingsui masih berkata, dia juga harus memperhatikan kehidupan sehari-hari, sebaiknya jangan melakukan olahraga berat, dan biarkan dia tenang, jangan sampai kepalanya terbentur lagi. Leng Xicheng mengangguk, kemudian segera bertanya, apakah penyakit ini mempengaruhi kehamilan? Selanjutnya bab 615 siapa yang pengganti 7.